Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Putri Lestari dan teman saya Ari Satya Baroto Yakti akan mendemonstrasikan tugas akhir elektronika analog 2 yang berjudul alarm pintu dengan menggunakan sensor fotodioda. Pertama-tama, saya akan menjelaskan rangkaian alarm pintu dengan menggunakan sensor fotodioda yang dirangkai dalam simulasi Proteus. Dalam rangkaian ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu resistor 4700 ohm yang berfungsi sebagai pembagi tegangan yang akan masuk pada LM358. Yang kedua, sensor cahaya yang berfungsi mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Yang ketiga, potensio 10.000 ohm yang berfungsi mengatur tegangan referensi pada op-amp. Tegangan referensi ini nantinya digunakan untuk mengatur ambang batas atau sensitivitas dari sensor. Rangkaian ini merupakan rangkaian komparator non-inverting, karena tegangan input terhubung langsung dengan kaki input positif IC LM358. Pada bagian input terhubung langsung dengan bagian pemrosesan melalui kaki IC LM358. Kaki 1 IC LM358 atau kaki output terhubung dengan resistor 220 ohm dan LED. Kaki kedua IC LM358 atau kaki input negatif terhubung dengan kaki 2 potensiometer. Kaki pertama potensiometer terhubung dengan VCC dan kaki ketiga potensiometer terhubung dengan ground. Kaki ketiga IC LM358 atau kaki input positif terhubung dengan tegangan output yang berasal dari rangkaian pembagi tegangan antara sensor fotodioda dan resistor 4700 ohm. Kaki keempat IC LM358 terhubung dengan ground dan kaki ke-8 IC LM358 terhubung dengan VCC. Sensor cahaya yang digunakan dalam rangkaian ini adalah sensor fotodioda yang memiliki prinsip kerja yaitu resistansinya akan berubah-ubah jika cahaya yang jatuh pada sensor berubah-ubah intensitasnya. Dalam keadaan gelap, nilai tahanannya sangat besar, hingga praktis tidak ada arus yang mengalir. Semakin kuat cahaya yang jatuh pada sensor, maka makin kecil nilai tahanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar. Ketika tidak ada cahaya yang terdeteksi, hambatan pada fotodioda akan tinggi, karena tidak ada elektron yang dialirkan di kedua kaki fotodioda. Sehingga, jika hambatan dari fotodioda besar, maka tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian tersebut akan kecil. Sebaliknya, ketika terdeteksi adanya cahaya, hambatan pada fotodioda akan kecil karena ada elektron yang dialirkan di kedua kaki fotodioda. Sehingga, jika hambatan pada fotodioda kecil, maka tegangan output yang dihasilkan pada rangkaian tersebut akan besar. Ketika fotodioda menerima cahaya, elektron akan diteruskan mengalir ke kutub pada kaki fotodioda. Jadi, hambatan pada fotodioda akan kecil. Maka tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian pembagi tegangan adalah besar. Kemudian, tegangan tersebut akan diteruskan menuju kaki non-inverting dari op-amp. Dan jika besarnya Vref lebih besar daripada V+, maka tegangan output yang dihasilkan op-amp adalah tinggi. Hal ini menyebabkan LED dan buzzer menjadi menyala. Ketika fotodioda tidak menerima cahaya, tidak ada elektron yang mengalir pada kutub di kaki sensor, sehingga bisa dibilang hambatan dari fotodioda adalah sangat besar. Maka output tegangan yang dihasilkan dari rangkaian pembagi tegangan adalah kecil. Kemudian, tegangan tersebut akan diteruskan menuju ke kaki non-inverting dari op-amp. Jika besarnya Vref lebih kecil dari V+, maka tegangan output yang dihasilkan op-amp adalah rendah. Hal ini menyebabkan LED dan buzzer tetap dalam kondisi mati. Ketika sensor fotodioda mendeteksi adanya cahaya, maka buzzer alarm dan lampu LED akan hidup. Ketika sensor fotodioda tidak mendeteksi cahaya, maka buzzer dan lampu LED akan mati. Sekian video demonstrasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.